Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Yeay, semuanya pasti dalam keadaan yang luar biasa. Pasti semuanya juga sudah semangat untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita semua duduk yang manis, adik-adik duduk yang manis. Kita mau datang untuk memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam rumah Tuhan, kita berdoa, dan juga sebelumnya kita mau menaikkan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih setiamu buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kasih-Mu yang begitu besar buat kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau masih memberikan setiap kami tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan, Engkau mengampuni setiap kami anak-anak-Mu. Ampuni setiap dosa, kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk datang, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, tadi semuanya sudah baik, sudah hebat, sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Sekarang Lose Steffi punya seorang sahabat, punya seorang sobat. Nah, siapa ya kira-kira sahabat kita ini ya? Sahabatnya Lose Steffi yang sangat setia ini siapa ya kira-kira? Ada yang tahu adik-adik? Hah? Siapa? Ih, kok gak kedengeran? Siapa? Oh, ternyata adik-adik semua sudah tahu kalau sahabatnya Lose Steffi itu namanya siapa tadi? Iya, namanya Yesus. Jadi walaupun kadang Lose Steffi merasa ketakutan, tapi Lose Steffi selalu ingat bahwa Lose Steffi punya seorang sahabat yang sangat setia menemani Lose Steffi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, semuanya sekarang bangkit berdiri. Kita mau memujikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa ada satu sobatku yang setia. Yuk, yuk, yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk semuanya kita goyangkan badan kita ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa ya? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Lagi ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Betul, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya
punya sobat yang setia yang selalu menghibur kita ketika kita sedih. Nah, adik-adik, kalau kita punya seorang sahabat seperti Tuhan Yesus, kita sudah nggak boleh lagi loh sama seperti dunia ini yang begitu jahat. Jadi kita harus jadi anak Tuhan yang berbeda, jadi anak Tuhan yang menjadi terang dimanapun kita berada. Jadi kita harus jadi anak Tuhan di zaman sekarang, nggak boleh serupa ya dengan dunia ini. Yuk, dengan lebih semangat lagi kita mau memujikan aku anak Tuhan zaman sekarang. Yo, semuanya tepuk tangan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Yo, lagi ya, boleh dengan lompat. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Yeay. Nah, jangan lupa ya, jadi hidupnya kita sudah jadi miliknya Tuhan. Jadi kita nggak boleh lagi hidup serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini teman-teman kita, wah aku nyontek juga, aku juga ikut nyontek. Nah, sudah nggak boleh lagi ya. Justru kita harus menjadi contoh untuk dunia ini. Nah, silakan duduk adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua menyiapkan hati, kita menyiapkan telinga kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau memujikan mata kecil ini. Biarlah Tuhan memakai kita yang masih kecil ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh mengerti, untuk boleh memahami kebenaran firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka setiap hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya? Semangat luar biasa. Yes, 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 yes. Oh ya, adik-adik, tadi pagi waktu adik-adik bangun tidur, ayo siapa yang berdoa dulu? Menyapa Tuhan dulu. Halo, siapa ya? Atau adik-adik bangun tidur langsung melompat dari tempat tidur? Adik-adik jangan lupa ya, kalau bangun tidur adik-adik harus berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjagai adik-adik semalam di saat adik-adik tidur ya. Nah adik-adik, Pastor Cebi mau tanya juga, siapa ya yang di rumah punya binatang peliharaan? Ayo. Saya Loso, di rumah saya punya peliharaan kucing. Atau saya Loso, saya di rumah punya peliharaan anjing. Atau
punya peliharaan binatang yang lain seperti burung, terus kelinci, anjing, hamster. Wah, pasti adik-adik yang di rumah pasti sayang, ya. Pasti adik-adik pasti apa? Merawat binatang peliharaan yang di rumah. Jangan lupa adik-adik harus memberi makan, dimandiin. Berani nggak memberi makan? Hah? Ya jelas berani loh Cewi. Kan nggak berbahaya loh Cewi. Kalau cuman kucing miung miung miung, kalau cuman burung cuit cuit itu nggak berbahaya. Tapi siapa ya yang berani memberi makan singa? Berani memberi makan singa? Kalau lo Cewi nggak berani. Adik-adik, biasanya ular, singa, harimau itu adanya di hutan, ya, atau di taman safari, di kebun binatang. Binatang-binatang itu ada tempatnya khusus adik-adik. Jadi tidak berkeliaran atau dipelihara di rumah. Enggak, karena binatang itu berbahaya. Biasanya tempatnya yaitu khusus ya, ada teralinya besi. Supaya binatang buas itu tidak bisa keluar dan menggigit orang. Nah, pagi ini Loso Cewi mau cerita firman Tuhan. Ada seorang yang bernama Daniel. Siapa? Iya, betul, Daniel. Daniel dimasukkan di gua singa. Loh, kenapa Loso Cewi? Daniel kok dimasukkan di gua singa ya? Nah, Loso Cewi mau ajak adik-adik membuka Alkitabnya dulu ya. Di dalam Perjanjian Lama, kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Daniel pasal 6 ayat ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, adik-adik, di dalam cerita firman Tuhan diceritakan ada seorang yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Daniel bekerja di istana Raja Darius. Dan Raja Darius sangat mengasihi Daniel, sangat sayang kepada Daniel. Kenapa ya kok Raja Darius sangat mengasihi dan sayang kepada Daniel adik-adik? Karena Daniel baik hati dan bijaksana. Oh, jadi kalau orang yang baik hati dan bijaksana itu disukai orang ya Loso. Betul. Nah, adik-adik kita harus seperti Daniel ya, yang baik hati. Supaya apa? Disukai oleh orang, disayang oleh papa mama, terlebih dikasih oleh siapa yo? Tuhan. Nah, adik-adik, Raja Darius mempunyai rencana. Dia menginginkan Daniel untuk menjadi penguasa utama di kerajaannya dan menjadi orang kepercayaannya Raja Darius. Wah, hebat ya adik-adik, luar biasa. Tapi adik-adik, ada beberapa orang yang bekerja di istana Raja Darius
mereka tidak suka dengan Daniel. Kenapa? Mereka iri. Nah, itu loh adik-adik, kalau punya perasaan iri seperti orang-orang itu, bagus tidak? No good, tidak bagus. Karena iri itu dosa, tidak disukai oleh Tuhan. Ya, jadi adik jangan seperti orang-orang itu ya yang punya perasaan yang iri. Lalu orang-orang yang jahat itu yang iri kepada Daniel, mereka mempunyai rencana adik-adik. Mereka berbisik-bisik. Wah, gimana kalau kita mengatakan kepada raja supaya raja membuat peraturan dan Daniel dihukum. Tahu enggak? Daniel itu suka berdoa. Dia mempunyai Allah. Dia rajin berdoa setiap hari. Oke, yuk kita sama-sama sekarang aja. Kita menghadap Raja Darius. Sip. Wah, orang-orang yang jahat itu mereka bergegas menemui Raja Darius. Tuanku Raja, Raja harus membuat perintah, membuat peraturan. Jika selama 30 hari orang-orang harus menyembah kepada raja saja, kepada tuanku raja, tidak boleh kepada Allah lain atau manusia lain atau dewa lain. Raja berpikir, bagus itu bagus. Menurut Raja Darius bagus. Dan tuanku raja, kalau ada yang melanggar peraturan yang dibuat oleh Raja Darius, harus dihukum raja. Harus dimasukkan di goa singa. Itu hukumannya raja. Bagus. Iya. Orang-orang yang jahat itu mereka senang sekali. Lalu bagaimana dengan Daniel? Daniel tahu, Daniel mendengar peraturan itu yang dibuat oleh Raja Darius. Daniel pulang ke rumah. Daniel naik di atas rumah. Daniel punya kamar khusus ya, di mana setiap hari Daniel selalu berdoa, rajin berdoa, selalu berbicara kepada Tuhan adik-adik. Di sana di tempat kamar Daniel selalu memuji Tuhan. Karena Daniel sangat mengasihi Tuhan. Adik-adik, orang-orang yang jahat itu yang iri kepada Daniel, mereka mengikuti Daniel. Ayo cepat. Kita lihat lagi ngapain Daniel. Ayo cepat. Lalu mereka naik di atas atap, yaitu seperti loteng ya kalau sekarang ya, naik di atas atap rumahnya Daniel. Mereka melihat, tuh Daniel sedang menyembah kepada Allahnya, sedang berdoa. Lihat itu, dia sedang memuji Tuhan. Wah yes, berhasil rencana kita. Kita laporkan kepada Raja Darius. Yes, ayo cepat. Mereka orang-orang cepat-cepat bergegas menghadap Raja Darius di istana. Wah, mereka senang sekali orang-orang yang jahat itu. Wah, Tuanku Raja, kami telah melihat Daniel menyembah kepada Allahnya. Dia berdoa memuji Allahnya. Padahal Tuanku Raja sudah memberi peraturan bahwa selama 30 hari semua orang harus menyembah kepada Raja Darius saja, tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Kalau ada yang melanggar harus dihukum. Orang itu harus dimasukkan di dalam goa singa. Kami telah melihat Raja, orang yang melanggar itu. Hah? Siapa? Daniel. Raja terkejut. Daniel, waduh.
Raja Darius menyesal sekali ya. Dia terkejut, dia kaget. Karena apa? Daniel telah melanggar peraturan yang dibuatnya. Dan peraturan yang dibuatnya itu sudah tidak bisa dicabut lagi karena sudah dimeterai oleh Raja Darius. Peraturan yang dibuat Raja Darius tidak boleh dicabut lagi, tidak boleh berubah lagi, tetap harus ditaati. Waduh, Raja Darius sedih sekali ya, karena Daniel itu orang yang sangat dikasih oleh dia. Bagaimana dengan orang-orang yang jahat itu? Mereka senang, yeay ya, berhasil. Nah, sekarang raja pasti akan menghukum Daniel di dalam gua singa. Daniel akhirnya dimasukkan di gua singa, adik-adik. Bagaimana dengan Raja Darius? Raja Darius sangat sedih sekali ya. Lalu dia berkata kepada Daniel, Daniel, semoga Allahmu yang kamu sembah dengan tekun menolong kamu, Daniel. Lalu Daniel dimasukkan di gua singa, ditutup di situ. Tahu, adik-adik, di dalam gua singa itu tidak hanya satu singa, tidak hanya dua singa, tapi banyak singa. Singa-singa itu kelaparan semua. Tahu makanannya singa? Apa? Permen. Gak suka. Apa? Mie sedap. Tambah gak suka. Ayo, apa makanannya singa? Betul, yaitu daging. Nah, itu singa-singanya tuh banyak sekali. Dan Daniel saat itu ada di dalam. Raja Darius membayangkan, wah pasti Daniel ini mati nih. Sudah dimakan dengan singa-singa buat rebutan itu dagingnya. Daniel tidak mau apa? Raja Darius tidak mau makan, adik-adik, tidak mau minum karena hatinya sedih, juga tidak mau dihibur. Dan semalaman Raja Darius tidak bisa tidur. Pikirannya ada di dalam gua singa. Dia terus memikirkan Daniel. Matanya terus terbuka begini. Tidak bisa tidur. Nah, esok paginya kukuruyuk. Wah, sudah pagi. Aku harus cepat-cepat melihat di gua singa. Raja Darius lalu menuju ke tempat Daniel, yaitu di gua singa. Dengan wajah yang sayu, dengan wajah yang sedih, Raja Darius berseru memanggil Daniel. Daniel, 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 apakah Allahmu yang kamu sembah menyelamatkan kamu, Daniel? Daniel, tiba-tiba Raja Darius mendengar suara, bukan suara singa, tetapi adik-adik, suaranya Daniel. Ya Tuanku, Raja yang hidup, Allahku telah mengirim malaikatnya menutup mulut-mulut singa sehingga aku tidak dilukai, tidak dimakan oleh singa-singa itu, Raja. Wah, Raja Darius senang sekali, jadi ternyata Danielnya masih hidup. Wah, gembira sekali Raja Darius. Cepat buka itu lubang guanya itu, cepat, tarik itu Daniel dari dalam gua singa. Akhirnya Danielnya ditarik, diangkat di dalam lubang gua singa itu. Raja Darius memeriksa ya mungkin. Wah, kakinya masih utuh, gak ada luka sama sekali. Jarinya masih utuh, telinganya juga masih utuh, semuanya masih lengkap. Wah, luar biasa. Dia melihat Daniel masih dalam keadaan utuh, masih dalam keadaan sehat, karena Tuhan telah
menolong dan menyelamatkan Daniel. Akhirnya raja memanggil orang-orang yang telah mencelakai Daniel, yaitu orang-orang yang iri kepada Daniel, orang-orang jahat. Hei, tolong itu, tangkap itu orang-orang yang jahat itu, yang telah menjebak Daniel. Tidak hanya orang-orang, anaknya, istrinya, seluruh keluarganya. Mereka digiring, seret, lalu dimasukkan di dalam goa singa. Tahu adik-adik, sebelum mereka tuh masuk, orang-orang jahat itu masih di mulut gua. Singanya langsung melompat, langsung menerkam dan meremukkan tulang-tulang mereka. Karena mereka sudah beberapa hari kelaparan. Mereka mati. Dan Daniel diangkat oleh Raja Darius menjadi penguasa utama di dalam kerajaannya dan menjadi orang kepercayaannya. Hore! Nah, adik-adik, melalui cerita pagi ini kita semua boleh belajar dari Daniel ya. Apa itu Loso Cewi? Daniel tidak takut untuk menyembah Tuhan. Daniel tidak takut untuk selalu mengasihi Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan meskipun dilarang. Apa tadi larangannya? Kalau tidak menyembah kepada Raja Darius akan dimasukkan di gua singa. Tapi Daniel tidak takut. Iman Daniel teguh. Dia tidak takut. Dia tetap mengasihi Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Daniel tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Dan Daniel tahu bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dia. Dan kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Nah, adik-adik, Tuhan yang disembah Daniel itu sama adik-adik dengan Tuhan yang kita sembah, yang Loso sembah, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, kita pun harus seperti Daniel ya, mempunyai iman yang teguh, tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Seperti saat ini adik-adik, masih tetap corona. Bahkan Loso Cewi dengar coronanya tambah apa? Tambah parah. Tapi kita tidak boleh takut, atau kita tidak boleh putus asa ya adik-adik ya. Kita harus seperti Daniel. Dalam keadaan apapun, Daniel percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai Daniel. Tuhan pun juga akan menolong dan menyertai Loso Cewi, menolong, menyertai papa mama, dan juga menolong menyertai adik-adik. Aduh, Loso nih coronanya nggak berhenti-berhenti. Kapan sekolah minggunya Loso? Duh, males kalau streaming, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa lihat Loso. Aduh, males pokoknya. Nah, adik-adik, corona itu, keadaan yang tidak bagus itu seperti apa? Seperti larangan yang diberikan oleh Raja Darius, akan dimasukkan ke gua singa. Itu corona. Tapi adik-adik jangan takut ya, tetap semangat. Meskipun corona, meskipun adik-adik beribadah melalui streaming online, harus tetap semangat, harus tetap rajin berdoa, harus tetap selalu memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mempunyai Allah yang baik, yang setia, selalu menyertai kita. Tidak hanya hari ini, tetapi selama-lamanya. Juga adik-adik, mungkin adik-adik punya perasaan sedih juga ya. Wah, kapan nih sekolahnya? Kok tetap kapan tatap mukanya? Kok tetap online aja? Kapan pakai baju seragam, pakai sepatu, bermain di sekolah? Kok gak enak rasanya?
harus belajar di rumah, nggak ketemu guru. Males belajar, males mengerjakan PR, nggak enak. Nah, adik-adik, meskipun coronanya masih, meskipun adik-adik nggak bisa bertatap muka dengan guru kalian, bertemu dengan teman-teman di sekolah, adik-adik harus tetap semangat seperti Daniel, mempunyai iman yang teguh, ya. Karena kalau adik-adik rajin belajar dan mendapatkan nilai yang bagus, wah, nama Tuhan dipermuliakan. Kamu juga bangga kan? Papa mama juga senang, juga Tuhan juga senang. Lose cewi. Nah, Tuhan itu menolong kita apa cuman sekali? Atau 10 kali lose? Atau 50 kali? 100 kali? 1000 kali lose? Enggak adik-adik. Tuhan menolong kita selama-lamanya. Tidak bisa dihitung karena Allah kita Allah yang setia, yang selalu menyertai kita, memelihara kita. Jadi adik-adik Lose harus mengasihi Tuhan. Mungkin adik-adik saat ini masih sekolah minggu ya, masih kecil. Adik-adik harus mencintai Tuhan, harus mengasihi Tuhan, harus rajin berdoa, tetap teguh imannya. Dan nanti kalau adik-adik naik ke remaja, adik-adik harus tetap mengasihi Tuhan sampai dewasa, sampai jadi papa mama, sampai tua nanti. Adik-adik harus tetap setia seperti Daniel. Harus tetap percaya, mengasihi Tuhan. Ayo, siapa yang mau seperti Daniel? Angkat tangan. 1, 2, wah banyak sekali. Luar biasa. Yuk, sekarang kita mau jadi seperti Daniel ya, supaya Tuhan tolong kita untuk mempunyai iman yang teguh. Lose Cewi mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami mau seperti Daniel Tuhan, mempunyai iman yang teguh, tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengasihi Engkau mulai dari kecil, remaja, dewasa sampai tua nanti. Kami tetap mempunyai iman yang teguh seperti Daniel. Tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini Lose Tuti bisa kembali beribadah bersama adik-adik meskipun secara online. Hari ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Lose percaya kita sudah sangat diberkati oleh firman Tuhan. Untuk itu Lose Tuti ingatkan supaya kita minggu depan tetap bersemangat bersekolah minggu meskipun secara online. Lose juga menghimbau adik-adik untuk terus bersemangat di dalam berdoa supaya keadaan kita segera membaik dan kita boleh kembali beraktivitas secara bersama-sama, ke sekolah minggu, ke sekolah dan beraktivitas yang lainnya. Lose Tuti tetap akan ingatkan untuk adik-adik kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi berpergian. Ingat ya adik-adik, kita harus menjaga diri kita dan juga kita harus menjaga orang lain supaya kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona.
Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.